Ibu udah cerai juga? Kenapa itu? Cuma dulu mah nikahnya di bawah tangan. Saya kebetulan gini, Bu. Saya kebetulan sini sebenarnya ke kantor pos Iya. untuk legalisasi dokumen yang tidak terkait dengan ini. Cuman saya heran, parkir saya nggak dapat. Kok banyak banget? Saya tadi ke dalam banyak banget sih. Penasaran saya kenapa kok jadi pada bercerai gitu. Buat saya ini sesuatu yang kok begini gitu. Ibu dulu bercerai karena apa? Saya mah dulu ditinggalin pas hamil 2 bulan. Hamil 2 bulan ditinggalin. Ditinggalin, udah gitu saya stres kali Pak ya. Hah. Sampai anak saya di dalam kandungan itu sakit. Itu mau dia ninggalin gitu aja, tahu punya cewek lain. Udah saya itu udah stres, anak saya akhirnya ngelahirin di rumah sakit sambil meninggal di dalam kandungan. Ini adalah Pengadilan Agama Tangerang. Ya. Saya sedang berada di sini sekarang. Halo guys, saya sedang menuju Pengadilan Agama di Tangerang. Tujuan saya ke sini adalah untuk memeterai ataupun menaseglen satu dokumen yang barusan saya diterima dari BPN Tangerang untuk tujuan pengadilan. Nah, yang menarik buat saya, tadi sebenarnya saya pergi ke kantor pos, tetapi dari kantor pos bilang, Bapak pergi ke pengadilan agama saja katanya. Saya mikir, kenapa di pengadilan agama? Oh ya, petugas kami ada di sana, kata dia. Jadi kita lihat nanti ini, saya sedang menuju Pengadilan Agama Tangerang, bukan untuk urusan ke pengadilan, tapi urusan naseglen ataupun membayar pajak dokumen yang barusan saya terima tadi. Ya, Anda ikutin saya terus. Kita sampai di Pengadilan Agama Tiga Raksa. Wih, banyak sekali mobil parkir di sini. Dan di sini dibilang ada kantor pos. Kita lihat apa yang terjadi di sini. Kenapa kantor pos membuat cabang khusus di sini? Kelihatannya ini lebih besar cabangnya daripada yang saya tempati tadi. Saya lihat tadi. Oke, saya akan parkir di sini. Tuh, pengadilan agamanya. Ternyata saya nggak bisa parkir di sini karena terlalu penuh. Dan ini tidak boleh. Saya harus pindah, guys. Ini penasaran saya sebetulnya. Kenapa begitu banyak di sini parkir sampai penuh? Ini sekarang jam 9 kira-kira 28. Saya akan ikuti dia supaya kita beres. Oke. Good. Dan saya dapat parkir sekarang. Di saya rekam. Kenapa penuh banget sini parkir, Bang? Tiap hari nih? Iya, tiap hari. Tiap hari parkir penuh begini? Iya. Wah, luar biasa. Ada apa sih kok ini banget? Ya, Komandan. Perceraian? Iya. Tiap hari? Tiap hari ada. Dari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat ini penuh terus? Oke, Bapak, saya lanjut ya. Ya. Ini saya sedang menuju kantor pos di pengadilan. Guys, luar biasa ini, banyak banget orang. Tadi saya tanya satpam, katanya karena banyak kasus perceraian. Wow, luar biasa. Bang, kantor pos di mana? Lurus sana. Di pendaftaran ini. Oke, makasih. Wah, ada anak-anak juga nih ngantri nih. Kita sedang jalan menuju kantor pos.
Banyak yang sedang duduk-duduk di masjid ini. Wow, rame banget ternyata memang. Bang, kantor pos di mana, Bang? Ya. Kantor pos. Kantor pos di samping kasir, Pak. Oh, saya keluar dulu. Di PTSP ya. Oh, oke. Makasih. Wow, guys, banyak banget orang ini. Ini kasus perceraian semua. Wah, lebih banyak wanita di sini. Persidangan lengkap dengan nomor perkara 675P/G 2024 Partai Digres dengan pihak pertama Andi Cahyo, Ali Setiawan bin Ali Mustafa dan pihak kedua. Kantor pos di mana? Oh, sini. Ya, makasih. Ini akhirnya persidangan, kawan-kawan. Pantesan di sini kantor pos membuat satu cabang untuk legalisasi dokumen ini, kawan-kawan. Luar biasa ini fenomena ini, ya. Pantesan karena banyak sekali di sini orang mau legalisasi dokumennya, ya. Jadi mereka kantor pos terpaksa membuat petugas mereka khusus di sini. Oke, kita terusin. Mau nasi Glen, Pak? Satu aja. Ini perlu aslinya? Itu kopian, ini aslinya. Perlu Bapak aslinya? Ini. Ya, dua lembar. Oke. Makasih Bapak. Pak, ini saya tadi dari kantor pos sana, terus mau nasi Glen sana kan, suruh ke sini. Ini banyak banget di sini tiap hari. Banyak tiap hari di sini untuk ini. Waduh, pantasan. Iya. Legalisasi ya. Iya. Tiap hari begini, Pak. Ini saya lihat banyak banget orang di sini. Hah? Sampai jam 3. Sesuai dengan jam kantor sini ya. Ya. Keluarkan 1. Tapi bayar 2. Oh, 1. Cuman 1 aja. Oke. Makasih, Bos. Wow. Banyak sekali sini. Antrian B11 atas nama Siti Suhaibah dengan Octalio. Ini katanya tiap hari di sini semua kasus perceraian. Iya. Wow. Tergantung. Hah? Tergantung ya. Oke. Ada ahli waris, ada Macam-macam ya? Ya. Iya, oke. Kasih, Bang.
Ini guys, saya heran ini betul-betul. Kenapa begitu banyak kasus perceraian di sini? Dan saya jadi ingat kemarin itu yang di Pasuruan apa di Jombang itu 2000 sekaligus satu hari. Nah ini luar biasa nih. Kopi gue biasanya. Bu, ini Caca, Dedek. Ibu di sini apa ini? Kasus karena apa? Perceraian. Perceraian. Ibu yang mau bercerai. Enggak, ini sama adik-adik. Antara adik bercerai. Iya. Ini banyak banget katanya ini tiap hari. Kenapa kok bercerai adiknya? Oh, mungkin udah nggak cocok, Pak. Begitu ya, jadi nggak cocok langsung pengadilan. Maksudnya aja. kan butuh proses panjang, berpikir dulu, nggak langsung begitu, nggak cocok langsung. Iya iya. Enggak. Sebelum Udah 2 tahun, Pak. sebelum perceraian udah. Pisahnya juga, bicaranya itu udah 2 tahun. Oh gitu ya. Maksudnya kan dipikir-pikir dulu gitu, nggak langsung. Apa itu masalah mereka? Ini Pak, suaminya kerja enggak, istri aja ada saya terus yang kerja. Sementara kemauannya kan banyak. Kemauan si suami. Oh, pengen beli motor, minta sama istri. Tapi nggak kerja? Enggak. Anak makan gede harus butuh biaya. Jadi setahun 2 tahun mah dijalanin aja, disabarin, lama-lama kok nggak ada berubah. Ini anaknya nih. Iya, gitu. Udah gede ya, udah sekolah ya. Mendingan saya capek sendiri, nggak apa-apa, usir sendiri daripada punya suami tanggung jawab enggak. Jadi anaknya ditinggalin aja begitu, dibiarin aja begitu. Enggak ada nih sama ibu saya yang ngurusin. Jadi ibu. Adik sayanya mah yang kerja gitu. Itu selama itu paling ngasih sebulan kalau ketemu sama anaknya ngasih 50.000 gitu. Makanya adik saya marahnya pendiam Pak, setingkat sabarnya dia ya. Udah 2 tahun itu nggak langsung. Terus kata saya udah lama ini udah diurus aja. Tapi cerai itu mah udah dari batangan maka tinggal ngurus ke pengadilannya doang. Ya, bercerai. Iya. Ibu, kalau ibu nggak ya? Saya mau udah cerai udah lama Pak. Oh, ibu udah cerai juga? Kenapa Saya itu? Cuma dulu mah nikahnya di bawah tangan. Saya kebetulan gini Bu. Saya kebetulan sini sebenarnya ke kantor pos. Iya. Untuk legalisasi dokumen yang tidak terkait dengan ini. Cuman saya heran parkir saya nggak dapat, kok banyak banget. Saya tadi ke dalam banyak banget sih, penasaran saya kenapa kok jadi pada bercerai gitu. Buat saya ini sesuatu yang kok begini gitu. Ibu dulu bercerai karena apa? Saya mah dulu ditinggalin pas hamil 2 bulan. Hamil 2 bulan ditinggalin. Ditinggalin, udah gitu saya stres kali Pak ya. Sampai anak saya di dalam kandungan itu sakit. Itu mau dia ninggalin gitu aja, tahu punya cewek lain kali. Udah saya udah stres, anak saya akhirnya ngelahirin di rumah sakit sambil meninggal di dalam kandungan. Di situ saya kayak trauma gitu Pak. Sampai sekarang saya ditinggalin aja begitu. Iya, dikasih dipasrahin aja ke orang tua. Iya, ya. Jadi apa sih laki-laki kok begitu sifatnya ya? Nggak tahu. Adik saya lagi nih yang ini. Ibu dulu dapat suaminya gimana itu ceritanya? Suami kepala tetangga kampung apa nggak jauh-jauh amat. Jadi gini Bu, saya ini pengacara sebetulnya, tapi saya nggak nangani yang begini-begini. Cuman saya baru pertama ke sini, saya heran justru melihat kenapa kok bisa begini, ada apa masalahnya ini? Karena kalau bercerai kan repot Bu, anak-anak begini, ya kan? Nanti yang ngurus siapa, terus kawin lagi, kan banyak sekarang kasus yang sekarang aja itu diduga ditenggelamkan sama pacarnya gitu kan, aduh ngeri banget. Ya udahlah Bu, hati-hatilah kalau mau kawin lagi. Ada saya kan dia kan lebih muda ya. Iya. Maksudnya dia kan kerja capek sendiri, iya. biaya anak, belum suaminya itu kadang Pak nyaruh uang gitu. Dia doyan judi kan ya, diambil tanpa sepengetahuan. Dia bertahan. Kok kamu rumah tangga dilihatin kan namanya satu rumah makin kurus kata saya. Nggak taunya dia gini cerita-cerita nekat ya, tinggalin aja. Dia pulang ke rumah orang tua. Kalau seandainya ibu mau dapatkan suami lagi, apa yang ibu harapkan? Ya yang bertanggung jawab, dia pun sedikit dia ada penghasilan gitu. Bukan masalah uang harus banyak ya? Iya, yang penting sedikit punya penghasilan, tanggung jawab sama keluarga gitu aja. Bu, ini penting sekali buat saya, buat satu pelajaran kenapa saya wawancara ibu dan saya rekam nih untuk tujuan pendidikan supaya laki-laki jangan sembarangan semua.
Rame banget Bu. Ini tiap hari begini. Tadi minta apa? Tongsengnya? Lagi dibikin Pak. Oh, sama. Oke. Ini urusan apa ini banyak banget ini? Bercerai ya? Pada umumnya bercerai. Ada umumnya cerai, ada tapi ada yang isbat, ada yang Iyalah. harta gitu. Tapi Isbat ya. umumnya mayoritas Bercerai. Dan perempuan semua pada umumnya. ada cowok ada cewek. Tapi saya dari dalam tadi lihat perempuan semua. Iya, paling mayoritas banyak. Duh. Oke. Bang. Tadi hela. Udah selesai. Ya. Nih, gua foto lu. Keren. Lu bercerai nggak? Oh, cerai ngapain cerai? Pengen cari lagi kalau kuat lah. Oh begitu. Iya. Tapi nggak dicerain bininya. Agak. Jangan kayak di dalam itu banyak orang aduh tiap hari tuh. Ini udah yang kelima soalnya, Pak. Kelima maksudnya? Istri yang kelima. Istri yang kelima. Lima. Jadi binimu sekarang 5. 5, tapi yang 4 itu udah saya cerai. Di tinggal 4 satu dicerai. lagi. Ya, jadi yang kelima ini saya awet gitu. Yang kelima ini. Nah. Apa bedanya yang 4 dengan yang kelima? Beda. Tergantung orangnya, kalau dia baik sama kita, jadi itu bedanya di situ doang. Oh gitu. Iyalah. Ini apa yang kita rasakan perempuan? Hanya masalah baik. Nah, masalah baik dia nurut sama suami, nah itu udah saya seneng. Jadi lu ceraikan 1, 2, 3, 4, ini yang kelima. Nah, ini Umurnya yang kelima berapa? umur yang kelima saya aja hampir 70 kurang 1. Sekarang udah 69. 69. Hebat kali kau, masih kelihatan fresh. Saya masih di bawah umurmu. Bapak, mungkin kurang Bapak sama saya. Enggak ada, saya 64. Ah, masa nembak? Betul. Tapi Lahir kamu berapa? Lahir? saya tahun 60. Oh, saya 55. 55 hebat lo kamu lo. Masih segar begini. Kita apa yang mau dipikirin, Pak? Begitu ya. Jadi kita selalu orang kalau kita banyakkan pikiran, pala botak, kayak mikirin badan stroke, sakit, penyakit Gitu itu ya? datang, kita bebaskan aja. Walaupun kita nggak punya apa-apa pun ya. Hebat lo. Pemikiranmu, statementmu Iya. tadi hebat. Aku rekam itu ya, bagus ya. Kalau saya pikiran ruwet-ruwet gitu saya nggak ini. Yang penting Gitu ya. nggak mungkin kita nggak ketemu, asal kita mau berdikari, mau Tapi usaha kan gitu. tapi kalau cewek ada yang cakep boleh dong. Boleh. Mau? Oh, gitu? Banyak kan lagi. Oh gitu. Kadang orang keluar, mau kemana, mau pulang kan udah ini, pada Ah. pulang, mau kemana ya diantar sama Bapak, gitu. Hah? Keren banget. Lu namanya siapa biar gue inget? Gitu Bang. Nggak, namanya siapa? Biar gue pengen inget. Saya Umar Said. Umar Said. Keren banget kau. Said. Gitu ya. Jadi, Itu tadi mantu. oh, Ono mantu. oh. Mantu 3. Bah, lu kuasai dong semua ini. Ya, puasa sama anak saya tuh semua. Ya. Jadi anakmu tukang cerai nggak? Enggak ada. Enggak, mantu? Enggak ada yang cerai. Nggak ada yang cerai ya? Enggak ada. Anakmu berapa sih? Anak saya yang di sini 6. 6. Yang di sini. Ya. Dari yang 4 itu? Dari 4 itu 2 semua. 22, 4 kali 28 Ya, tambah 6. Tambah 6 berapa? 14. 14. Buset. Dari orang Pondok Gede 1, Ah. orang Tasik 1, Ah. orang Klender 1. Hah? Lu koleksi Orang lo Kota ya. Ini 1. Luar biasa. Iya. Gitu ya? Kita kalau masih mudanya Pak harus pikir dari Pak. Nih, lu gampang aja lu dapat cewek ya. Wah, soal cewek yang penting kan kita bisa ini juga dapat. Gitu ya? Gua nggak dapat tuh. Ah, bukannya nggak dapat gimana ini? Oh, itu keren ya. Oke. Bapak bukannya nggak dapat apa mobil penampilan ada duit banyak. Bagaimana nggak dapat? Oke. Yang bagaimana macam juga dapat. Dapat ya. Iya. Yang penting kan lelaki walaupun gimana asal dompetnya tebal Pak. Mantap. Oh, Cewek mau. mau lah. Keren. Coba sekarang zaman sekarang ada orang tua anak muda yang mau cerai karena kan nggak ada kondisi. Dari lima istrimu itu paling Iya. cakep yang mana? Ya, dikatakan cakep hati ini semua. Cakep semua. Cuman sayanya yang bikin masalah tuh saya. Oh, yang bikin masalah Bukan kan dari perempuan, dari hebat saya. kau jujur Nah, loh. Ini pelajaran ini. pelajaran. Yang bikin masalah justru kamu, Nah, iya. bukan wanitanya. Bukan wanitanya. Menyesal nggak? Dia punya salah masalah. Wah, ketahuan gitu. Wah, dia gini kan gitu. Jadi masalah apa? Selingkuh. Bukan Oh. masalah lain-lain. Jadi kamu sendiri merasa ya Merasa bahwa itu tidak baik ya. Nah, Tapi saya- terlambat. Nah, Terlambat.
Kalau bisa ngulangi, Ulangi. kalau bisa ngulangi Oh, lagi, bisa ulangi. lo mau punya bini 5 atau 1? Aduh, kita kan ya sekarang aku nih udah istilahnya tua lah, ada nggak bisa kayak masih zaman mudanya, masih umur di 40-50 masih kan. Sekarang Gitu. udah nggak kuat ya. Dengar ya. Oh gitu. Jadi ya udah tetap dengan istri ini ya. Yang penting kita tuh sekarang berusaha lah, gitu aja ya. Ya udah, kita belum tentu ketemu lagi. Nah, Tapi pesan saya, sayangi istrimu, anak-anakmu urus. Amin. Itu paling bagus, ya. Iyalah. Oh, iya. Oke. Di dalam perjalanan sepulang saya dari Tiga Raksa tadi, dari pengadilan agama itu, paling tidak ada 2 hal yang selalu saya pikirkan di jalan, bahkan sampai tadi di kantor, bahkan waktu mau pulang tadi menuju ke tempat ini. Ingin saya berbagi dengan Anda semua. Yang pertama adalah mengenai rentangnya keluarga oleh karena pemahaman-pemahaman yang kurang tentang makna ataupun arti daripada keluarga, khususnya mengenai pernikahan. Anda bisa menyimpulkan tadi, wawancara yang saya lakukan tadi secara spontanitas sebenarnya dia adalah seorang juru parkir, bukan juru parkir resmi, tapi juru parkir yang ada di depan pengadilan agama. Dan sebenarnya video ini saya unggah juga sudah atas izin dari dia. Termasuk ibu yang saya wawancarai tadi. Anda nanti bisa menyimpulkan itu sendiri. Tetapi yang menjadi persoalan buat saya adalah bagaimana pemahaman daripada masyarakat kita terkait dengan makna daripada suami istri. Ya. Tadi jelas di situ dikatakan bahwa dia sampai 5 kali kawin cerai. Saya tadi pertegas sama dia, itu dia bercerai, menikah lagi, bercerai, menikah lagi, bercerai, menikah lagi sampai 5 kali. Semua itu resmi. Semua itu resmi. Dan dilakukan di lembaga yang resmi diakui. Ya. Nah, pertanyaan saya di dalam hati saya, apakah segitu mudahnya orang cerai terus menikah lagi dan diakui ataupun disahkan? Itu satu hal yang perlu disikapi saya kira oleh otoritas, ya, perlu disikapi. Nah, tetapi saya sekarang ke arah masyarakat kita dulu, bahwa saya mau berpesan saja kepada pemirsa semua yang mendengarkan video saya ini, bahwa setiap perceraian boleh dikatakan pasti akan menimbulkan masalah. Masalah terhadap anak-anaknya, masalah terhadap tatanan sosial. Dan itu sebabnya pernah saya katakan di dalam video saya sebelumnya, Anda para bapak dan ibu jangan pernah melahirkan tentara setan di dunia ini. Kenapa? Akibat perceraian itu akan menimbulkan tentara setan yang baru, artinya menjadi beban kepada masyarakat. Jangan terlalu mudah mengucapkan kata-kata cerai, jangan terlalu mudah menganggap sesuatu bermasalah. Itu yang pertama. Kedua, buat saya pengalaman tadi saya lihat begitu banyak orang yang antri untuk bercerai, dan itu tiap hari terjadi, Senin sampai Kamis. Saya membayangkan antrian segitu banyak untuk bercerai, untuk mengikuti sidang. Sudah tidak mungkin hakimnya meneliti perceraian itu ataupun rencana perceraian itu dengan baik. Mungkin dia tidak baca lagi, atau mungkin dia baca sepintas dan tidak perlu lagi membuat nasihat atau membuat pertimbangan-pertimbangan. Yang penting saudara bercerai, karena sudah terlalu banyak. Bulan lalu kita dengarkan di daerah Situbondo atau yang mana itu, 2.000 wanita datang sekaligus ke pengadilan agama untuk mendaftarkan perceraian. Bagaimana pengadilan agama menghandle? Berapa hakimnya? Nah, ada hal yang
menurut saya ada pincang di sini. Pertama, kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan ataupun kompilasi hukum Islam terkait dengan perkawinan ini. Perkawinan itu menjadi sah di Indonesia ini apabila diselenggarakan atau dilaksanakan sesuai dengan keyakinan dan agamanya. Sesuai dengan keyakinan dan agama. Sebelum mereka menikah akan diadakan marital counseling, dibawa ke gereja kalau yang Kristen. Demikian juga dengan kalau yang Islam, dibawa ke lembaga yang dikhususkan untuk itu. Lalu mereka dinikahkan di sana. Artinya pernikahan itu tidak dianggap sah apabila tidak dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah agamanya. Yang menjadi persoalan yang saya mau sampaikan di sini adalah bahwa ketika bercerai, apakah pemuka agama ada di sana memberikan nasihat? Kenapa pada waktu mereka mau menikah harus disyaratkan sesuai dengan keyakinan dan agamanya? Ketika mereka bercerai, kenapa hanya hakim di sana? Kenapa hanya negara yang hadir? Kenapa pemimpin agamanya tidak hadir di sana, paling tidak memberikan nasihat? Ini satu hal yang perlu disikapi dan dipikirkan. Mudah-mudahan vlog saya yang singkat ini, saya sudah melihat kenyataan. Karena ini baru habis pemilu dan sepertinya sudah definitif ini Prabowo yang terpilih dengan Gibran. Saya mau sampaikan, segera revisi itu Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74. Cantumkan di sana kalau mau bercerai maka harus terlebih dahulu mendapat nasihat dari pemimpin agamanya, pemimpin gerejanya, atau pemimpin ustadznya misalnya, ya, masjidnya. Harus ada rekomendasi dari sana baru boleh masuk ke pengadilan agama. Harus ada rekomendasi dari sana baru boleh masuk ke pengadilan negeri untuk perceraian orang-orang yang non-muslim. Jangan ketika mereka bercerai disyaratkan harus sesuai dengan keyakinan dan agamanya. Ketika mereka bercerai dilepaskan begitu saja. Guys, 2000 sekaligus. Tadi saya tidak hitung, tetapi udah penuh itu. Dan itu tiap hari. Dan ada kesaksian orang yang mau bercerai di situ tadi sudah saya sampaikan. Terlalu mudah itu perceraian. Sehingga apa? Mau pemerintah bicara stunting 200 kali pun 2000 kali pun mau dikasih makan tiap hari pun orang di situ. Kalau itu sudah produk daripada yang sudah broken home, sulit kita harapkan menemukan generasi muda yang berkualitas, ya, baik secara fisik, mental, sosial, khususnya spiritual. Sebab itu dua hal ini, satu tadi mengenai bagaimana pemerintah harus turun tangan, ini perlu disikapi dengan baik. Yang kedua mengenai masyarakat, terlalu mahal istrimu itu untuk kamu tinggalkan begitu saja. Terlalu mahal suamimu itu untuk kamu tinggalkan begitu saja hanya karena masalah-masalah kecil. Apalagi anak-anak sudah lahir. Bayangkan kalau kamu bercerai, itu artinya menambah tentara setan di dunia. Itu dulu tips dari saya. Mudah-mudahan ini sampai kepada para petinggi, pengambil keputusan di negara ini, dan Anda yang sedang memikirkan bercerai pada saat ini, jangan pernah Anda bercerai. Maafkan istri Anda, maafkan suami Anda. Tuhan berkati Anda.